Yo, halo teman-teman, balik lagi di channel Wainan Project. By the way, apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik aja ya. Pada kesempatan kali ini, admin gabut akan kembali membahas mengenai bocoran episode 20 dari anime Tokyo Revengers. Episode 20 ini diadaptasi dari manga chapter 55 sampai chapter 57. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke pembahasannya. Semoga video ini bisa menghibur kegabutan kalian. Dan jika kalian suka dengan videonya, kalian bisa subscribe aja biar Mimin lebih semangat lagi buat bikin konten-konten selanjutnya. Sebelumnya, Mikey yang melawan 3 orang harus tumbang setelah mendapat pukulan telak dari Kazutora, hingga membuat Mikey harus terkapar tak berdaya. Merasa sudah di atas angin, Kazutora mengklaim jika peperangan ini sudah dimenangkan oleh Valhalla. Namun seketika Mikey kembali bangkit sambil berkata, "Apa aku adalah musuhmu, Kazutora?" Kazutora yang mendengar itu seketika teringat dengan kenangan masa lalunya. Namun Kazutora malah berkata, "Selama ini aku menderita karenamu, Mikey, dan karenamu juga alasan aku harus dipenjara." Mikey yang mendengar itu tidak mengerti dan kembali bertanya, "Karena aku, apa yang kau maksud, brengsek?" Namun Kazutora malah berkata lagi, "Sudah jelas kau adalah musuhku dan aku akan menghancurkan apapun yang menghalangiku." Apa kau tahu, Mikey? Orang yang membunuh manusia disebut sebagai penjahat, tapi orang yang membunuh musuhnya disebut sebagai pahlawan. Setelah itu, Kazutora menyuruh anak buahnya untuk menahan tangan dan kaki Mikey. Kemudian, Kazutora menghajar wajah Mikey dengan menggunakan pipa besi hingga berulang-ulang kali. Sambil tersenyum, Hanma berkata jika pertarungan ini sudah berakhir. Draken langsung berlari dan hendak membantu Mikey. Namun seketika Hanma langsung menahan dan mendorong Draken kembali ke belakang hingga membuat Draken harus terjatuh. Kazutora terus saja menghajar Mikey dengan pipa besinya sambil berkata, "Aku membunuh musuh-musuhku untuk menjadi seorang pahlawan." Perkataan Kazutora langsung membuat Mikey emosi dan Mikey berkata, "Membunuh musuhmu? Apakah itu alasanmu membunuh saudaraku, Kazutora?" Seketika orang yang memegangi tangan Mikey terhempas dan Mikey mengangkat kakinya hingga membuat orang yang memegangi kakinya ikut terbawa. Dan pada akhirnya Mikey berhasil melayangkan tendangan penghancur jametnya tepat di kepala Kazutora hingga membuat Kazutora dan anak buahnya terkapar tak berdaya. Setelah membuat Kazutora terkapar, kini Mikey yang sudah kelelahan seketika berlutut. Para minion Valhalla yang melihat itu hendak mengambil kesempatan untuk mengalahkan Mikey di saat Mikey sudah tidak bisa berkutik lagi. Dengan perintah dari salah satu eksekutifnya, para minion Valhalla pun langsung berlari menuju tempat Mikey yang berada saat ini. Mitsuya, Shifuyu, dan Draken tidak bisa berbuat apa-apa untuk menyelamatkan Mikey karena mereka sedang menghadapi anggota Valhalla yang tidak ada habisnya. Dan hanya Takemichi sajalah yang memiliki ruang untuk bisa menyelamatkan Mikey. Takemichi langsung berlari ke arah Mikey, namun baru sebentar dia berlari, seketika Takemichi langsung dipukul mundur oleh anggota Valhalla yang menghalanginya. Hingga akhirnya salah satu eksekutif Valhalla hendak menghantam kepala Mikey. Namun seketika itu juga Kisaki Teta datang dan menyelamatkan Mikey. Kemudian Kisaki memperkenalkan dirinya, yaitu Kapten Divisi 3 Toman. Dan tugas Divisi 3 saat ini adalah menjaga sang jenderal, yaitu Mikey. Saat Mitsuya memuji kerja bagus dari Kisaki, Takemichi malah mengerti jika eksekutif Valhalla yang mengenakan masker adalah anak buah Kisaki juga. Dan peperangan ini semuanya sudah direncanakan. Takemichi mengerti jika sekarang Kisaki tidak peduli Toman kalah ataupun menang. Karena jika Toman kalah, maka Valhalla akan mengambil alih Toman.
Dan jika Toman menang, maka Kisaki akan diprioritaskan karena dianggap sebagai pahlawan yang sudah menyelamatkan Maiki. Kekhawatiran Takemichi semakin bertambah ketika Draken juga memuji kerja bagus Kisaki. Dan Draken berkata jika dia menyerahkan keselamatan Maiki pada Kisaki dan anak buahnya. Namun tiba-tiba Baji Keisuke sudah ada di belakang Kisaki dan langsung menghantam kepala Kisaki dengan sangat kuat menggunakan tongkat besi hingga membuat Kisaki harus terjatuh. Kemudian Baji berkata, "Kisaki, akan kubuat wajahmu babak belur hingga ibumu tidak bisa mengenali wajahmu lagi." Takemichi yang melihat itu merasa lega dan berpikir jika sedari awal inilah yang Baji rencanakan. Dan Draken yang melihat itu berteriak menyuruh Baji untuk menghentikan perbuatannya. Mitsuya juga berteriak mengatakan bahwa mereka datang kemari adalah untuk membawa kembali Baji ke dalam Toman. Namun saat Baji lengah, seketika anak buah Kisaki langsung melemparkan Baji dengan sangat kuat hingga Baji harus jatuh ke bawah. Kisaki yang sudah kembali bangkit menantang Baji untuk maju dan mendekatinya. Sambil tersenyum, Baji kembali bangkit dan hendak menghajar Kisaki lagi. Namun seketika Shifuyu sudah berada di depan Baji dan menghalangi Baji untuk mendekati Kisaki. Baji menyuruh Shifuyu untuk menyingkir, namun Shifuyu tidak memperdulikannya. Dan Shifuyu malah berkata, jika Baji ingin menghajar Kisaki demi kepentingan Toman, sekarang bukanlah waktu yang tepat. Karena jika sekarang Baji menghajar Kisaki, maka Baji akan benar-benar dianggap sebagai pengkhianat. Namun Baji malah menghajar Shifuyu. Kemudian Baji berkata, "Jangan coba menasehatiku Shifuyu. Satu-satunya alasanku membiarkanmu hidup adalah karena untuk mendapatkan keuntungan dari cara bertarungmu. Dan aku sama sekali tidak peduli dengan pendapatmu." Kemudian Shifuyu langsung berteriak lagi mengatakan, "Aku adalah wakil kapten divisi 1 dan aku datang kemari untuk menyelamatkanmu." Setelah itu Shifuyu mengancam jika Baji mencoba pergi dari tempat ini, maka Shifuyu tidak akan main-main lagi. Namun Baji malah menantang dengan memberikan waktu 10 detik untuk Shifuyu menghentikannya. Dan Baji tidak akan pernah berhenti kecuali Shifuyu membunuh Baji agar bisa menghentikannya. Baji mulai menghitung mundur dan saat hitungan sudah berada di angka 0, tiba-tiba Takemichi lah yang menghentikan Baji dengan memeluk perut Baji dengan sangat kuat. Takemichi berteriak menyuruh Shifuyu untuk menghentikan Baji bersama-sama. Namun Shifuyu malah terdiam lemas sambil berkata jika dia tidak bisa memukul Baji Keisuke. Saat itu juga Baji langsung menghajar Takemichi dengan sikutnya. Namun Takemichi terus berusaha dan tidak ingin melepaskan genggamannya. Saat Takemichi melihat ke arah Maiki, Takemichi menyadari jika saat ini Kazutora sudah tidak berada di tempatnya lagi. Dan tiba-tiba saja Kazutora sudah berada tepat di belakang Baji sambil menusukkan sebuah pisau kepada Baji. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita mengenai bocoran episode 20 kali ini. Untuk yang ingin tahu full pertarungannya, kalian bisa nonton di video Mimin yang sebelumnya. Linknya ada di deskripsi ya. Akhir kata, see you next video.